Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, peran transportasi menjadi sangat vital dalam mendukung mobilisasi masyarakat. Terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki lebih dari 13.000 pulau yang disatukan oleh lautan luas. Transportasi laut menjadi sarana konektivitas utama antar pulau di Nusantara, sekaligus sebagai urat nadi bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut hadir sebagai institusi penyelenggara transportasi laut di Indonesia yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan laut guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pelaksanaan kebijakan strategis transportasi laut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang terdiri dari 4 subsistem perhubungan laut yang menjadi ruang lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan dibantu oleh 5 direktorat teknis, yaitu Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, dan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Sedangkan fungsi administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terdiri dari 6 bagian. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan salah satu unit kerja yang memiliki jumlah pegawai terbesar di Kementerian Perhubungan dengan jumlah pegawai sebanyak 14.805 orang. Dengan wilayah kerja yang begitu luas, mulai dari perairan di Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, maka pelaksanaan kebijakan teknis operasional transportasi laut di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis atau UPT yang berjumlah 323 UPT yang terdiri dari 4 kantor Kesyah Bandaran Utama yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, 4 kantor Otoritas Pelabuhan Utama yang bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, 96 kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP yang bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, 186 kantor unit penyelenggara pelabuhan atau UPP yang bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, 1 kantor Pelabuhan Batam yang bertugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Batam dan sekitarnya, 25 distrik navigasi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan kenavigasian, 5 pangkalan penjagaan laut dan pantai yang bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penerbitan serta penegakan peraturan di bidang pelayaran, 1 Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran atau BTKP yang bertugas melaksanakan penilaian, pengujian, pembuatan alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran, 1 Balai Kesehatan Kerja Pelayaran atau BKKP yang bertugas melaksanakan pengujian, penilaian, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang ditunjang dengan pembangunan berbagai fasilitas pendukungnya. Dalam rangka mendukung program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk melakukan pembangunan konektivitas secara merata, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui program Tol Laut.
Tol laut merupakan konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang serta mengurangi disparitas harga antar wilayah barat dan timur Indonesia. Selain tol laut, pemerintah juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis, yang menjadi sarana transportasi utama antar pulau, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Di samping itu, angkutan laut dalam negeri Indonesia memiliki peran yang begitu besar dalam rantai logistik nasional dan mampu mengangkut muatan hingga lebih dari 400 juta ton per tahun yang diangkut oleh lebih dari 33.000 kapal berbendera Indonesia. Tak dapat dipungkiri, transportasi laut menjadi tulang punggung sistem logistik nasional. Untuk itulah, berbagai infrastruktur pelabuhan dan sarana pendukungnya terus dibangun dan dikembangkan. Di antaranya, di kancah internasional, Indonesia berperan aktif menjalin kerjasama di bidang transportasi laut, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Terbukti dengan tergabungnya Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization sejak tahun 1961 hingga saat ini, serta menjadi anggota di berbagai organisasi internasional. Mengingat pentingnya transportasi laut sebagai penggerak roda perekonomian bangsa, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang besar dan mandiri, sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.